Kota Malang merupakan kota pendidikan yang saat ini telah menjadi trendsetter kota wisata di Indonesia dan dinobatkan menjadi kota kreatif di tahun 2019. Kota Malang terus mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di sektor ekonomi kreatif. Kota Malang terus berupaya mengembangkan kampung tematik, salah satunya Kampung Heritage Kayu Tangan. Kampung Heritage Kayu Tangan atau Kampung Kayu Tangan merupakan salah satu kampung tua yang bermetamorfosa menjadi destinasi wisata di tengah Kota Malang. Kampung wisata tematik yang diresmikan oleh pemerintah Kota Malang pada tanggal 22 April 2018 ini berbasis budaya dengan menyuguhkan keaslian kampung beserta segala peninggalan sejarah, bangunan, kuliner, serta sosial budaya masyarakatnya. Pesona inilah yang membuatnya menarik untuk dikunjungi dan suasananya dapat dinikmati. Kampung Kayu Tangan memiliki sejarah yang dikelaskan menjadi beberapa periode berdasarkan perbedaan perkembangan kawasan. Pada periode pertama pra-Industri, sebelum tahun 1800, Kampung Kayu Tangan merupakan perkampungan yang dihubungkan oleh jalan setapak. Periode selanjutnya adalah saat masuknya Belanda tahun 1800 sampai 1940, di mana jalan-jalan besar mulai dibangun dan Kampung Kayu Tangan berkembang menjadi kawasan perekonomian di Kota Malang. Dengan adanya perkembangan perekonomian ini, pemukiman mulai mengikuti perkembangan perekonomian yang ada, lebih tepatnya pada sisi barat Jalan Basuki Rahmat. Kampung Kayu Tangan mulai berkembang lebih masif lagi sebagai pusat perekonomian sampai dengan tahun 1980-an, di mana bangunan pemukiman padat dibangun mendekati area perekonomian di Kampung Kayu Tangan, sampai akhirnya pada tahun 1986, pembangunan kompleks pertokoan modern dekat alun-alun Malang membuat perubahan besar pada Kampung Kayu Tangan yang mulai ditinggalkan sebagai pusat perekonomian. Ingin mengembalikan kejayaan perekonomian di Kayu Tangan, pemerintah Kota Malang bersama dengan warga lokal menginisiasi manajemen pengelolaan berbasis masyarakat atau Community Based Tourism atau CBT dalam bentuk Pokdarwis untuk mengembangkan Kampung Heritage Kayu Tangan. Pemberdayaan serta rasa memiliki oleh masyarakat menjadi hal utama yang diperhatikan dalam pengelolaan pariwisata di Kampung Heritage Kayu Tangan. Hal ini bertujuan agar partisipasi masyarakat hadir dalam setiap peran yang dibutuhkan, mulai dari anggota Pokdarwis, penjaga tiket, tour guide, penjaga lahan parkir, sampai dengan penjual makanan berasal dari partisipasi warga setempat. Selain itu, penentuan jalan strategis yang dapat dilewati pengunjung, pengembangan fasilitas dan estetika di setiap jalur dan spot foto bagi wisatawan, kebijakan jam buka dan jam tutup kawasan, lokasi parkir pengunjung sampai dengan jalan masuk kawasan merupakan hasil dari bentuk kerjasama yang baik antara Pokdarwis dengan masyarakat. Peran aktif masyarakat melalui kegiatan padat karya dan padat ide diharapkan menjadi upaya yang tepat dalam mengembangkan dan mengelola pariwisata di Kampung Heritage Kayu Tangan. Untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat, berbagai kegiatan digelar di Kayu Tangan Heritage, mulai dari pertunjukan musik,
fashion, serta event yang dapat mengundang daya tarik masyarakat dan wisatawan. Arek-arek Malang luar biasa ya. Hari ini kita tunjukkan kita harus bangkit dan bersinar ya. Setelah pandemi 2 tahun kita mampu bergerak. Mudah-mudahan semua ini akan menjadi cita kita semua ya. Hoi. Salam satu jiwa. Tapi perlu kita tunjukkan bersama-sama bahwa adanya kita sampai saat ini karena pejuang-pejuang terdahulu. Papan atas segalanya. Asik. Sebut 3 kali namaku. Bento, 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 bento. Take me home, take me home, take me home, take me home to the place I belong. What's your Perkenalkan, nama saya Agustinus Tupen sebagai pelaku usaha di kayu tangan. Menurut saya kayu tangan itu, menurut saya ya, ke depan bisa dijadikan sebagai tempat pariwisata. Ya, perbedaannya kayu tangan sama yang dulu itu beda jauh, Mas. Kalau sekarang itu lebih ke modern,
keuntungan saya selama berjualan di sini Mas ya, berusaha itu ada perbedaannya juga. Dari tahun 2017 sampai 2022 itu pendapatannya beda. Ke yang 2019 sampai 2021 itu pendapatannya masih di bawah standar. Tapi alhamdulillah di 2022 pendapatan saya agak membaik. Sekarang kayu tangan semakin ramai, semakin berkembang juga, dan semakin banyak pengunjung yang kesini, dan semakin bersih. Ya, sampahnya juga sudah nggak kayak dulu yang berserakan, sekarang udah punya tempat sampah sendiri masing-masing, jadi kayu tangan semakin bersih. Itu aja dari saya sebagai pelaku usaha di sini. Perkenalkan, nama saya Diko. Kami pelaku usaha dari Pujasera Kayu Tangan 50. Kami bergerak di bidang UMKM kuliner, dan saya sendiri usaha di bidang minuman kopi dan teh juga. Kami berharap pelaku usaha di sini dapat independen, dan juga berharap ada dukungan dari pemerintah Kota Malang untuk mendukung kami di sini agar gerakan UMKM di kawasan Kayu Tangan Heritage dapat berkembang lebih maju lagi dan makin ramai. Diharapkan kerjasama dari semua pihak terkait untuk mendukung kelancaran semua program kuliner di Pujasera Kayu Tangan ini agar masyarakat lebih nyaman, lebih merasakan bagaimana menikmati suasana di Kayu Tangan Heritage ini. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Nasikin. Saya di sini sebagai pelaku usaha di bidang penyewaan skuter. Ya, penyewaan skuter di wilayah Kayu Tangan. Kalau dulu itu ibarat kata gini Mas, kan saya kan asli sini ya. Kalau Kayu Tangan dulu itu seperti kayak jalan mati ya, tidak ada apa-apa ya. Jadi semua pertukuan itu mati semua. Dan alhamdulillah semenjak adanya lampu-lampu seperti ini, jadi menghidupkan lagi jalan Kayu Tangan yang dulu sempat mati suri, ibarat kata mati suri lah. Inilah manfaatnya. Yang pertama, saya bisa buka skuter di sini, alhamdulillah meningkatkan perekonomian ya keluarga. Ya alhamdulillah saya sudah berkeluarga, saya sama istri, jadi bisa ayah saya juga, bapak saya juga parkir di situ. Jadi ya untuk keuntungannya itu aja, kita bisa cari rezeki lah di sini. Sangat membantu sekali Mas ya. Alhamdulillah sangat membantu sekali. Halo, nama saya Kevin Royasar, saya fotografer dan saya berasal dari Batu. Untuk Kayu Tangan sendiri itu sekarang jadi bagus ya, jadi lebih indah aja, jadi spot Malang. Jadi untuk anak-anak mudanya juga sering naik
suka bawa beberapa klien untuk mengambil beberapa spot kayak bangunan-bangunan tua dan jalan-jalan yang dihiasi lampu-lampu yang baru sekarang. Itu sangat membantu sih buat fotografi di Malang. Banyak juga kok teman-teman fotografer yang bawa klien-klien ke sini. Dan di sini itu enak ya, maksudnya tempatnya bersih, nggak ada sampah juga di sini. Jadi kita buat fotografer tuh enak buat motonya, jadi nggak perlu bersih-bersih lagi. Nah, tapi kita bakal tetap jaga kebersihan juga di sini. Untuk kayu tangan itu lagi, ya itu suasananya nyaman banget ya. Maksudnya ada musiknya juga, jadi kita lebih santai di sini, enak buat nikmatinnya, sama klien juga jadi nggak kritik. Terus salah satu keuntungan buat kita, buat usaha fotografi, itu karena adanya kayu tangan yang baru ini, salah satunya banyak juga klien-klien yang dari luar kota, orang-orang baru gitu dari luar kota yang tahu, oh ada kayu tangan. Jadi bahkan tadi dari luar kota barusan itu dari Tulung Agung, ada juga dari Jakarta, itu pada foto-foto kesini juga, ikut-ikut foto di kayu tangan ini. Salah satunya sih membuahkan hasil buat kita juga, jadi spot di Malang nggak cuma itu aja, bahkan buat street itu enak banget di sini, buat foto-foto street, kasual. Jadi main deh ke kayu tangan. Kayu Tangan Heritage juga diharapkan menjadi pusat para anak muda dan orang tua sebagai tempat nongkrong, jalan-jalan sambil menikmati suasana kota Malang, dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di kota Malang. Bapak Robert dari toko spare part Milan Motor. Saya Ibu Hidayati. HW ini adalah toko roti kuno ya, toko roti kuno lama. Kita barengan dengan ada toko apa seperti itu ya. Kita berdiri tahun 78. Ya, tepatnya tanggal 26 Juli. Kita tetap berada di Basuki Rahmat 80B. Roti kita masih jadul karena masih modelnya nggak modern seperti saat ini. Itulah roti HW. Ibu Sutiani. Handoko, nama saya Handoko. Warung nyaman, asli kayu tangan. Nama Yulia Wulandari. Kita punya stand bakso kuah soto atas nama Yulia dan Tante Nini. Perkenalkan, nama saya Sindu Noviantoro, saya karyawan di Kopi Kawisari di kawasan Malang Heritage. Assalamualaikum, saya dengan Kiki mewakili para pedagang di kayu tangan. Untuk kawasan Kota Malang, terutama di kayu tangan, memang terjadi ya daya tarik masyarakat untuk menikmati fasilitas Malang Heritage ini, gitu. Ada efek positifnya juga, gitu. Karena sekarang banyak pemain baru ya, banyak juga pesaing-pesaing, dan juga mereka tuh lebih mengenal roti-roti yang baru ya. Kalau turunnya sih nggak seberapa, karena kita di Kota Malang sudah punya
pelanggan sendiri seperti itu. Jadi ya nggak terasa sekali seperti itu, karena peminat roti-roti kuno masih ada. Senangnya kita di situ. Selama kalau Heritage ada rame-rame, saya ikut meramaikan, saya ikut basah di sana. Jadi karena kan ramenya di sana ya, jadi mereka senang. Loh ada HW di sini, jadi mereka langsung beli di sana. Jadi kita kirim ke sana. Jadi mereka senang karena kalau ke sini mereka katanya kan nyimpang ya berlawanan. Jadi saya juga senangnya karena saya tetap diikutkan ya. Jadi kita bisa partisipasi. Jadi saya ikut di sana. Jadi pengunjung-pengunjung lama masih bisa menikmati roti HW di sana. Seperti itu kita bawa ke sana. Seperti itu nggak masalah ya Bu ya? Nggak masalah. Karena kita kasih tempat, kita masih bisa memamerkan produk-produk kita. Ya cuman kadang-kadang ada tambah sedikit, kadang-kadang ya ada pengurangan sedikit. Kalau buat ibu biasa wis ya. Senangnya rame ya. Yang laku ya gorengan ya kopi, jalan-jalan bungkus gorengan. Ya alhamdulillah bisa naik lah, soalnya ada keramaian band-band, jadi orang-orang yang lihat musik itu bisa ke warung kita. Oh bagus sekarang, maju sekarang di daerah Kaitangan udah ada band apa. Lumayan sudah semakin ramai berkembang Kaitangan. Kalau awal-awal pertama kali dipasang lampu depan itu memang sangat nyaru memang. Kan banyak orang luar-luar kesini semua. Cuman untuk sekarang sudah mulai standar biasa lagi. Soalnya kan kampungnya juga mulai sekarang 2 bulan ini agak rame. Setelah pandemi kemarin tutup 2 tahun, itu kan sepi, nggak ada yang kesini. Jadi masih naik turun omsetnya, belum stabil. Untuk Kayu Tangan sendiri sejak diresmikan menjadi kawasan heritage untuk perekonomian ataupun untuk menarik wisatawan lebih bagus daripada yang dulu. Iya Mas, karena banyaknya pengunjung yang jalan-jalan, ada tamu datang melihat, mungkin ya juga membeli-membeli di restoran, di kafe, di hotel, yang meningkatkan perekonomian juga. Merasa bersyukur atas kesempatan kami bisa buka di tempat ini, omset kami bertambah dan alhamdulillah banyak juga pengunjung yang memang tertarik untuk datang ke Kayu Tangan. Seperti itu. Terima kasih. Untuk satu arah ya harapan saya pemerintah sudah banyak mempertimbangkan segi positif negatifnya ya, keuntungan bagi masyarakat Malang untuk lebih menikmati kelancaran jalan dan fasilitas yang mendukung lah, misalnya parkir di Kayu Tangan ini terus terang masalah parkir kendaraan itu agak sulit. Diharapkan bahwa hasilnya itu lebih bagus ya, karena memang kawasan Kayu Tangan ini lebih rame jalannya, rentan macet gitu. Untuk jam-jam tertentu memang padat. Nah ini mungkin ya menjadi tambah kita kalau kirim roti mungkin jadi yang muter-muter ya. Nggak satu arah ini aja, kita kalau kirim roti itu sudah kadang-kadang di UB itu sudah kecegat, sudah kena macetnya. Kalau mau ke Politeknik kita sudah lewat Suhat itu juga sudah macet jalannya yang menuju jembatan itu. Apalagi kalau satu arah, jadi kita kalau mau berangkat harus lebih pagi. Padahal mereka itu kalau di universitas kadang-kadang tuh rapat-rapat mereka kan mendadak ya Mbak ya. Bu minta 10 dikirim, nah seperti itu. Kadang-kadang kita kadang-kadang kita ngebut, kadang kita nggak nututi, kita pakai bantuan Gojek seperti itu supaya kita bisa nyampe ke tempat nggak terlambat. Tapi ya masih terlambat karena macet-macetnya lalu lintas, apalagi kalau satu arah. Ya mudah-mudahan bisa teratur lah. Kalau buat ibu itu ya apa ya? Kalau ibu nggak pengaruh, yang pengaruh itu yang kayak biasanya rumahnya di sini, kalau mau ini kan lebih jauh gitu aja. Kalau lain ini bukan apa-apa. Kalau menurut saya pribadi sih, saya nggak pro yang tidak setuju. Tapi saya pikiran saya sendiri, dia dicoba dulu, monggo dicoba. Kalau memang
tidak sesuai dengan kenyataan, ya harus dikembalikan. Tapi kalau menguntungkan semua pihak, ya oke, monggo silakan. Kalau menurut saya mungkin solusinya kurang tepat sih. Istilahnya jika memang problemnya di kemacetan, mungkin pemimpin ataupun Pemprov Kota Malang bisa mencari solusi lain gitu, Mas. Daripada harus istilahnya memaksakan untuk jalur satu arah. Kalau untuk pemberlakuan satu arah, buat kami, saya pribadi, saya tidak masalah dan tidak berkeberatan atas itu karena walaupun diberlakukan satu arah atau dua arah, tergantung keputusan pemerintah dan rezeki insya Allah tetap ada. Mau di kanan ataupun kiri jalan, masyarakat tetap akan berhenti dan foto-foto dan menikmati kayu tangan. Terima kasih. Untuk Malang Heritage-nya yang ini sudah cukup bisa memberikan ini ya suasana baru di Kota Malang ya, gitu. Ya cukup ini sudah cukup baik lah. Cukup baik ya Pak. Iya. Intinya positif ya dengan adanya Iya betul. Kayu Tangan Heritage ini. Iya betul. Terima kasih Pak Wali sudah menata kota Kayu Tangan Kota Malang ini dengan penuh perubahan ya. Apalagi sekarang kayu tangan yang dulu sepi dihidupkan kembali menjadi heritage. Saya senang sekali. Ya cuma satu arahnya ini, mudah-mudahan masyarakat mau mematuhi sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Kemacetan pun juga bisa ditata. Dan juga ini ya Pak, banjirnya ini tolong Pak diatasi supaya pengunjung kayu tangan, terutama saya makanan di kayu tangan cuma saya aja yang di sini. Jadi saya mohon supaya ini Pak, kalau boleh dipaving lagi supaya nggak banjir dan pengunjung Roti HW tetap mau datang ke lokasi kita untuk melihat-lihat produk-produk kita kembali. Terima kasih Pak. Kita akan tetap di kayu tangan, kita akan tetap menyemarakkan Malang Heritage supaya tetap menjadi ikon Kota Malang Roti HW ini. Diutamakan warga kayu tangan ini Mas. Untuk Bapak Setiaji, musiknya harus untuk anak-anak kayu tangannya harus dihidupin. Ya Pak ya, Pak Wali Kota tuh kalau bisa, kalau sudah menjadikan kayu tangan itu jauh lebih baik, jangan nanggung-nanggung Pak. Ramekan kayu tangan, ramekan UMKM kayu tangan. Jangan nanggung kalau bikin kayu tangan rame, sekalian ramekan. Ya lebih banyak lagi eventnya. Terus mungkin ada sponsor-sponsor dari luar yang bisa membuat semua yang menjadikan Kampung Heritage jauh lebih ramai lagi seperti dulu. Kini Kampung Kayu Tangan Heritage menjadi roda penggerak kebangkitan ekonomi Kota Malang. Untuk terus mengembangkan kawasan Kampung Kayu Tangan Heritage, Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji membuat kebijakan terkait pemberlakuan satu arah di kawasan ini. Tentunya banyak pro dan kontra dari masyarakat. Kebijakan-kebijakan dari pemerintah nantinya diharapkan bisa semakin memajukan ekonomi masyarakat sekitar Kampung Kayu Tangan Heritage. Taufikur Rahman melaporkan.